Hai Twips, selamat datang di channel Movie Strike. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas alur film Rising a Wolf Ascendant. Jangan lupa untuk mampir ke channel kita untuk nonton film-film lain yang udah kita bahas. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, komen, sama like channel kita ya, biar kita semakin semangat untuk menghibur kalian semua. Sekarang kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film, kita melihat ada seorang wanita yang berdiri di pinggir pantai. Ia memanggil nama Arya. Kemudian ada wanita lainnya yang terbangun di sebuah lift. Ia dalam keadaan tertutup mata dan mulutnya serta tangannya terikat. Ternyata wanita itu bernama Arya Wolf. Ia berteriak minta tolong namun tidak ada yang mendengar karena lokasi tempat ia disekap setelah diculik adalah sebuah gedung setengah jadi yang masih dalam tahap pembangunan. Arya kemudian mencoba dengan sekuat tenaga melepaskan ikatan di tangannya tetapi tidak berhasil. Lalu ia berdiri dan suara kembang api mengagetkannya. Ia lalu kembali minta tolong dan tiba-tiba untung saja lift itu berhenti tepat sebelum menyentuh tanah. Kemudian lift itu mulai naik perlahan. Arya terbangun dari pingsannya dan berhasil melepas jerat tangannya. Ia lalu membuka sumbatan mulut dan penutup matanya. Lift kemudian berhenti. Arya ketakutan berusaha menekan tombol bantuan dan berteriak minta tolong, tapi tidak ada respon. Ia mencoba memanjat ke atap lift, tapi selalu terpeleset karena pegangannya yang licin. Ia lalu terduduk dan membuka handphonenya. Di situ ada voicemail ibunya, ternyata itu adalah rekaman kejadian sebelum Arya diculik. Setelahnya, batang-batang besi jatuh di atas lift membuat Arya ketakutan. Kemudian ia mendengar suara dari tombol bantuan. Saat ia sedang menunggu dicek, suara petugas tadi berubah menjadi suara laki-laki tua dan ia bernyanyi. Lalu tiba-tiba ia kembali pingsan, kemudian melihat potongan kejadian masa lalunya. Ibunya berkata bahwa mereka adalah anak istimewa dan suara saudaranya Zara yang mengisyaratkan dia untuk bangun dan mengingat kejadian yang ia lupakan. Ia terbangun dan termenung, lalu ia mencoba untuk membuka pintu lift dan berhasil. Saat mencoba keluar, mesin lift kembali menyala dan Arya mulai mengingat masa lalunya. Di situ ia dan saudaranya Zara berbicara tentang kemampuan mereka. Salah satunya adalah Arya yang bisa melihat masa depan. Mereka ingin memberitahukan ini kepada kedua orang tuanya, tapi tiba-tiba mereka mendengar ibu dan ayahnya yang berbincang tentang kondisi mereka. Sang ibu tahu bahwa mereka spesial dan sangat terkoneksi dengan alam dan bumi. Sepertinya mereka memang berasal dari alam. Lalu mereka memperlihatkan kekuatan mereka di depan ayahnya. Lalu Arya tersadar. Ibunya kemudian menelpon. Ia mengatakan bahwa mereka gagal dan kejadian ini sudah pernah diperingatkan oleh Arya ketika masih kecil. Ia memintanya untuk kuat dan bila selamat, Arya harus pergi mencari saudara kembarnya bernama Zara. Belum selesai berbicara, tiba-tiba ibunya berteriak karena ada seseorang yang menerobos masuk dan kemudian terdengar suara tembakan dan telepon pun terputus. Arya syok dan menyadari bahwa ibunya sudah tiada. Kemudian potongan-potongan ingatan masa lalunya kembali datang. Di situ Arya kecil terbangun dari tidurnya karena memimpikan kematian ibunya. Ibunya yang belum mengetahui kejadian di masa depan itu memeluk Arya dan berusaha menenangkannya. Arya kecil diajak ayahnya untuk makan es krim untuk menenangkannya. Kemudian ia berkata bahwa dirinya yang tua sedang melihat mereka dan mencoba memahami apa yang terjadi. Lalu scene beralih ke Arya dewasa. Ia mendapat telepon dari pamannya bernama Jack, tapi belum sempat menjelaskan banyak, teleponnya terputus. Di layar lift tiba-tiba muncul seorang laki-laki tua bernama Yaroslav bersama 3 anak buahnya yang sedang menyiksa ayahnya. Mereka menanyakan informasi tentang seseorang dengan julukan insinyur.
Ternyata selama ini gerak-gerik Arya diawasi oleh laki-laki itu lewat CCTV. Sang ayah yang sudah babak belur tetap bungkam. Lalu mereka yang kesal menjatuhkan lift Arya lagi. Arya kecil sedang bermain di pantai bersama ayahnya. Ia mengakui bahwa di sana ia bisa melihat masa depan. Ketika ditanya apa yang dilihatnya, kemudian ia menjelaskan apa yang terjadi. Mengetahuinya, ayahnya segera memeluknya. Jack menelpon lagi, lalu secara singkat Arya menjelaskan keadaannya. Ia meminta Jack untuk menolong mereka. Kemudian Jack mengakui bahwa mereka mengincar ayahnya karena ia adalah seorang agen CIA dan mereka sudah dalam program perlindungan saksi selama 12 tahun terakhir. Ia juga memberitahu Arya bahwa ia bukan paman kandungnya, hanya seseorang yang ditugaskan untuk melindungi mereka. Jack kemudian meminta Arya untuk menyembunyikan handphonenya. Layar lift kembali menyala. Ia melihat ayahnya yang sudah babak belur dan mereka masih mencoba mengorek informasi darinya. Saat itu, salah seorang anak buah Yaroslav mencekik ayahnya dan meminta Arya untuk membuka bajunya. Karena menolak, mereka menjatuhkan lift Arya lagi. Orang itu berteriak dan meminta Arya untuk membuka bajunya lagi dan tepat pada saat itu ayahnya merebut pistol dan menembak lengan salah seorang anak buah Yaroslav. Sayangnya ia berhasil ditangkap lagi karena kondisinya yang sudah lemah. Yaroslav datang dan kemudian memotong telinga dan mencabut kuku ayah Arya. Arya ketakutan dan gak tega melihat ayahnya yang disiksa sedemikian rupa. Karena ayahnya yang masih tetap bungkam, lift Arya kemudian dijatuhkan kembali. Arya dan Zara kecil sedang berbicara. Ia ingin berhenti melakukan takdir mereka. Tapi Zara berkata mereka tidak bisa menyembunyikan ini terus-menerus. Arya meyakinkan bahwa mereka bisa melakukannya. Ini semua mereka lakukan demi menyelamatkan kedua orang tua mereka. Arya kemudian menjelaskan caranya, yaitu menghilangkan jejak-jejak atau menyembunyikan kekuatan mereka. Arya dewasa terbangun dari pingsannya yang kesekian kalinya. Melihat CCTV yang mati, ia memanjat lift agar mendapatkan sinyal handphonenya, tapi lagi-lagi terpeleset. Ia kesal dan marah lalu mulai berteriak dan mengumpat sampai puas. Kemudian ia duduk dan mulai membuka galeri HP-nya. Ia melihat video temannya dan video kebersamaan Arya bersama keluarganya. Kemudian ia melihat kejadian di masa lalunya ketika ia mengejar Zara yang telah membunuh seseorang karena memukuli anjing. Zara berkata manusia merupakan makhluk perusak, kejam dan mencemari, dan orang itu pantas mati. Ketika Arya mengingatkan tentang kedua orang tuanya, Zara langsung menyesal dan memintanya untuk merahasiakan ke orang tuanya. Kemudian ayah dan ibunya datang. Arya mengaku bahwa ia yang telah membunuh orang tersebut demi melindungi Zara. Di waktu yang lain, Arya kecil melihat Zara dewasa yang membunuh jutaan orang dengan kekuatannya. Itu semua karena Zara beranggapan bahwa manusia telah melakukan pengerusakan terhadap bumi. Arya kecil ingin mencegah itu terjadi. Jack kembali menelpon dan mulai menanyakan banyak hal yang membuat Arya pusing karena ia tidak tahu apa-apa. Di sini pun saya mulai curiga, ini Jack kenapa kayak orang interogasi ya? Jack lalu meminta Arya untuk mencari sinyal internet selama 15 detik agar mereka dapat melacak keberadaannya, tapi belum sempat mendapatkannya. Layar di depannya menyala dan Yaroslav muncul bersama ayahnya. Di sana Yaroslav mulai memancing cara agar ayah Arya berbicara tentang lokasi sang insinyur, tetapi ia masih diam 1000 bahasa dengan muka yang menahan kesakitan. Video lalu terputus. Ternyata Jack belum menutup teleponnya. Ia meminta Arya untuk kuat dan membantu ayahnya agar tetap bertahan. Setelah dipaksa, Jack akhirnya memberitahu tentang insinyur bahwa ada seorang ilmuwan kimia yang memiliki anak dengan kekuatan luar biasa. Kekuatan ini sangat diinginkan oleh Rusia dan hanya ayahnya yang tahu keberadaan mereka. Tim dari konstruksi gedung datang dan menaiki lift satunya untuk mengecek keadaan. Saat menghampiri lift Arya, ia yang takut terjadi apa-apa mengusir petugas itu, namun ia tertembak.
Lift itu kemudian dinaik dan diturunkan berkali-kali. Arya yang kesal memberi fucek kepada Yaroslav. Saat itu HP-nya berbunyi dan hampir saja ketahuan. Ia kemudian pura-pura terjatuh untuk menyembunyikannya. Melihat CCTV yang mati, kemudian Arya mengambil kesempatan untuk keluar lewat lubang kecil di ujung lift. Ia mulai menyeberangi balok itu satu persatu. Saat hampir sampai, tiba-tiba lift lain datang dan hampir melibasnya. Ia lalu kembali ke lift dan karena terburu-buru pinggangnya terluka parah. Kemudian sang ayah yang sudah tampak lelah menanyakan keadaannya dengan bahasa isyarat. Arya menjawab bahwa ia baik-baik saja. Ia lalu mengungkapkan sayangnya terhadap ayahnya. Telepon berbunyi. Arya memberitahu bahwa ia bisa meloloskan diri tapi dicegah oleh Jack. Jack berkata bahwa ia sebentar lagi sampai dan Arya harus bertahan demi sang ayah. Sementara itu di layar sang ayah disiksa habis-habisan. Ia dicabut giginya dan dipatahkan jarinya. Namun ayahnya tetap tegar dan tidak bergeming sedikit pun. Lift dijatuhkan lagi. Setengah sadar, Arya kecil meminta ia untuk menemukan dan menghentikan saudaranya Zara. Ia lalu melihat Zara yang marah dan menghancurkan dunia. Kemudian ia tersadar kembali. Setelah memastikan CCTV mati, ia berusaha mengambil HP-nya yang terlempar keluar lift. Ia berhasil mengambilnya dan kembali ke lift. Saat akan menelepon Jack, Arya ketahuan oleh Yaroslav. Saat akan mencegahnya untuk tidak menembak ayahnya, tiba-tiba Yaroslav kemudian memberikan waktu 5 menit untuk bertanya kepada Jack di mana insinyur itu berada. Tetapi Jack tidak tahu karena hanya ayahnya lah yang tahu keberadaannya. Ia lalu meminta kepada Yaroslav untuk bisa berbicara berdua dengan ayahnya saja. Di situ sang ayah mengaku bahwa insinyur itu hanya bualannya saja untuk melindungi Arya. Ini semua adalah ide Arya kecil untuk melindungi keluarganya. Mereka lalu melakukan percobaan untuk mengunci kekuatan Arya dan ia akhirnya kehilangan ingatannya. Yaroslav mendengar semuanya dan akhirnya menunjukkan dirinya bahwa selama ini ia berpura-pura menjadi Jack dan menelepon Arya. Sang ayah lalu meminta membuka memo suara di handphone Arya. Saat suara terbuka, tiba-tiba ia lalu melihat saat Arya kecil akan melakukan percobaan itu. Arya kecil tahu bahwa kejadian penculikan, penyiksaan, serta kematian ibunya akan terjadi. Jadi ia melakukan itu semua untuk menyelamatkan mereka dan percobaan pun dimulai. Lalu saat ayahnya berteriak berhenti, Arya dewasa terbangun. Ia melihat Yaroslav menembak ayahnya. Arya yang sedih mulai flashback ke masa-masa indah mereka dahulu. Kemudian ia marah lalu menggunakan kekuatannya untuk mengambil alih sistem lift. Dan kemudian saat itu Yaroslav dan anak buahnya akan pergi meninggalkan gedung tersebut menggunakan lift. Anak buahnya masuk duluan dan pintu lift langsung tertutup. Dan tiba-tiba going down. Yaroslav yang melihatnya buru-buru pergi melewati tangga untuk melarikan diri. Arya menjumpai ayahnya yang sudah sekarat. Ayahnya meminta maaf dan berkata bahwa jangan bersedih karena tidak bisa mengubah takdir mereka. Arya adalah kehidupan dan ia berharap bahwa Arya bisa membantu manusia. Terakhir ayahnya meminta untuk menemui saudaranya Zara agar mereka bisa saling melindungi. Arya kemudian pergi meninggalkan gedung tersebut dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton alur film ini sampai selesai. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.